Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah klik video ini. Kita akan kembali sharing-sharing membahas pertanyaan ataupun juga konsultasi dari sahabat viewers. Berikut ini pertanyaannya ya, saya bacakan dulu. Bang, saya gak punya uang, kemudian nemu BPKB di jalan. Saya niat gadaikan gak balik lagi. Maksudnya sahabat kita ini bermaksud menggadaikan BPKB yang dia temukan di tengah jalan atau di jalan tersebut, tapi niatan dari awalnya nggak bakal dilunasin, nggak bakal dibayar cicilannya, mungkin seperti itu maksudnya. Adakah sanksinya? Baik, langsung saja kita bahas. Sebetulnya kalau misalkan kita menggadaikan ya BPKB, atau misalkan kita minjem uang dengan jaminan BPKB, tapi BPKB-nya itu namanya bukan atas nama kita, melainkan pemiliknya itu adalah orang lain. Sebetulnya itu bisa saja kalau misalkan ada persetujuan atau misalkan dengan seizin orang yang namanya tertera di dalam BPKB tersebut. Bagusnya sih persetujuan secara tertulis. Itu saya rasa bisa saja, karena di desa-desa saya temukan ya beberapa pengusaha UMKM menggadaikan BPKB atau minjem uang ke suatu bank ataupun kepada kreditur, dan jaminannya itu BPKB motor. BPKB-nya ini ternyata tidak mesti atas nama si orang yang mengajukan pinjaman tersebut kepada bank ya untuk modal UMKM. Ternyata itu bisa dan bisa cair juga. Tetapi tentunya ada prosedur yang ketat, ada ketentuan-ketentuan yang harus dituruti, yang harus ditaati oleh si debitur tadi yang minjam uang dengan jaminan BPKB, dan BPKB-nya bukan atas nama dia sendiri, melainkan atas nama orang lain. Bagaimana kalau misalkan sahabat kita tadi nih lagi nggak punya uang, lagi bokeh istilahnya, pas lagi butuh-butuhnya, lagi bokeh-bokehnya, nemu BPKB di jalan. Entah BPKB siapa itu yang bisa jatuh gitu ya. Nah kemudian BPKB itu mau digadaikan ya, tapi niatan dari awal untuk tidak dilunasi, untuk tidak dibayar di cicilannya. Ya saya rasa niat seperti itu tidak tepat ya. Alangkah lebih baiknya tidak dilakukanlah. Karena kalau misalkan kita mencoba untuk menggadaikan BPKB dapat nemu tersebut, saya rasa akan sulit lah ya, tidak mudah. Karena biasanya pihak leasing atau bank ataupun kreditur sebelum mencairkan pinjaman, tentu si calon peminjam ini harus memenuhi ketentuan-ketentuannya, persyaratan-persyaratannya itu harus dipenuhi. Apalagi BPKB tersebut namanya bukan atas nama si orang yang meminjam uang tersebut. Nah kemudian kalau misalkan kita yang nemu BPKB tersebut memaksakan diri untuk misalkan mengajukan pinjaman dengan BPKB yang kita temukan tersebut, otomatis kan nanti dari pihak leasing, dari pihak bank akan meminta persyaratan yang lain. Nah kalau ditanya ada sanksinya atau tidak, tentu kalau misalkan kita yang nemukan BPKB tersebut, kemudian BPKB-nya kita gadein, kemudian kita menggunakan keterangan palsu, ataupun misalkan juga membuat dokumen-dokumen palsu, nah tentu itu berpotensi terkena sanksi pidana. Kalau misalkan kita melakukan tindakan pidana seperti misalkan penipuan, pemalsuan dokumen, kemudian juga penggelapan ya, itu bisa saja terjadi. Jadi alangkah lebih baiknya meskipun kita lagi bokeh, lagi nggak punya uang, nemu BPKB di jalan, alangkah lebih baiknya antarkan BPKB tersebut kepada pemiliknya. Biasanya di dalam BPKB itu kan tercantum data lengkap ataupun juga alamat pemilik BPKB tersebut. Alangkah lebih baiknya dan terhormat untuk mengembalikan ataupun juga mengantarkan BPKB yang kita temukan kepada pemiliknya. Ya siapa tahu misalkan nanti pemiliknya merasa terbantu, merasa tertolong dan berterima kasih, bisa jadi dia akan memberikan imbalan kepada kita. Itu tentunya lebih terpuji. Jadi kesimpulannya bisa saja terkena sanksi pidana kalau misalkan BPKB yang kita temukan yang bukan milik kita, kemudian kita gadaikan dengan menggunakan keterangan palsu, kemudian juga misalkan dokumen palsu, itu kita bisa saja terkena sanksi pidana dugaan penipuan, kemudian juga pemalsuan dokumen, dan bisa saja dituntut oleh si pemilik BPKB tersebut dengan tuntutan tindak pidana penggelapan. Nah, bagi teman-teman yang punya komentar atas pertanyaan sahabat kita tadi, silahkan sampaikan komentarnya di bawah video ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.